Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membagikan beberapa gambaran soal TIU yang mirip dengan soal asli SKD TIU CPNS tahun 2024. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini ada deret angka yang mana kita coba cari dulu polanya ya. Nah, untuk tahun ini itu polanya itu enggak terlalu susah, dia hanya satu larik saja, tidak dua larik seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk soal ini, di sini polanya itu ada naik, oke, deretnya itu naik dan ada yang turun. Sehingga kemungkinannya ada bagi atau kurang, setelah itu ada kali atau tambah. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan 30 ke 90 itu kan bisa kali 3 gitu ya. Nah, dan 45 ke 135 itu kali 3 juga. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari pola yang ini, 60 ke 30, kalau misalkan kita anggap kurang, berarti kurang 30. 90 ke 45 itu kurang 45. Tidak sama ya pengurangannya. Nah, kita coba anggap ini bagi. Berarti ini bagi 2, berarti ini juga bagi 2. Sehingga pola berikutnya ini juga bagi 2. 135 kalau kita bagi 2 hasilnya 67,5. Nah, ini ke sini itu kali 3. Maka polanya adalah bagi 2 kali 3. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini deretnya itu naik ya, sehingga kemungkinannya polanya cuma ada 2 tambah dan kali, begitu. Nah, kalau misalkan kalau kali, di sini tidak ada yang kelipatan ya nilainya, jadi kemungkinan ini tambah. Nah, coba kita lihat 4 ke 18 itu ditambah 14. Selanjutnya yang tambah 14 lagi yang ini nih, ini juga tambah 14. Maka 80 ke titik-titik itu juga tambah 14, sehingga jawabannya 94. Nah, kalau kita ingin menemukan pola yang satu lagi, berarti ini tambah berapa nih? Tambah 24 ya. 24. Ini juga tambah 24 dan ini juga tambah 24. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di soal TIU tahun ini itu ada soal yang dalam bentuk tabel. Maksudnya dia dilampirkan sebuah data dalam bentuk tabel. Nah, kadang diminta itu menghitung rata-rata atau menghitung rata-rata kenaikan atau menghitung rata-rata keuntungan seperti itu. Nah, berarti kalau untuk soal ini yang ditanya adalah perbedaan suhu terbesar antara kota P dan kota Q. Nah, kalau yang ditanya perbedaan, berarti kita ingin mencari selisih gitu ya. Nah, selisih kota P dan Q untuk bulan Januari itu selisihnya 13. Untuk bulan Februari berarti 30 kurang 18 itu 12. Ini 17. Ini 21. Ini juga 21. Ini 16 dan ini berapa nih? 6, 14 ya. 14. Oke. Nah, kalau kita lihat perbedaan terbesar itu ada di bulan April dan bulan Mei. Nah, karena di sini jawabannya hanya Mei, maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita masuk ke soal penalaran ya. Jadi soal penalaran ini ada yang berjajar gitu urutannya dan ada juga yang lingkaran gitu. Nah, untuk soal nomor 4, toko bunga yang dikunjungi 5 orang sahabat menawarkan 4 jenis bunga yaitu mawar, melati, dahlia, dan krisan. Nah, di sini orang-orangnya kita belum tahu ya, siapa saja. Oke. Nah, Mita berarti kita anggap ini Mita. Mita memutuskan untuk membeli, bukan Mita dulu ya. Ani akhirnya membeli mawar dan dahlia. Berarti di sini Ani membeli mawar dan dahlia. Sedangkan Mita memutuskan untuk membeli semua jenis bunga kecuali melati. Berarti kecuali melati. Selanjutnya Lulu membeli bunga yang tidak dibeli Mita. Berarti bunga yang tidak dibeli Mita yaitu bunga melati. Selanjutnya untuk Susan, Susan membeli bunga yang sama dengan Ani dan Lulu. Berarti kalau Ani itu bunga mawar dan dahlia, sedangkan untuk Lulu itu bunga melati. Jadi Susan membeli bunga mawar, melati, dan dahlia. Terus Etik membeli bunga yang tidak sama dengan teman terakhir. Nah, siapa teman terakhir tadi? Yaitu Susan. Berarti yang tidak sama dengan
teman terakhir itu adalah Krisan gitu. Pertanyaannya adalah bunga apakah yang dibeli oleh Etik? Berarti hanya bunga Krisan. Begitu ya, maksud teman terakhir di sini yaitu si Susan yang terakhir. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. 8 orang pengurus RT sedang mengadakan rapat dan duduk melingkar di pos kamling. Pak Hadi selaku ketua RT berada di antara sekretaris dan bendahara. Jadi kita coba buat lingkarannya dulu dan kita coba bagi 8 karena ada 8 orang. Pak Hadi selaku ketua RT berada di antara sekretaris dan bendahara. Jadi di sini aku coba ngambil Pak Hadinya di sini. Berarti ini sekretaris, ini bendahara. Oke. Dan yaitu bendaharanya Pak Malik dan Pak Adi. Oke, kita langsung ganti nama saja ya. Ini Malik, ini Adi. Oke. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hadi. Berarti Udin di sini. Dan bersebelahan dengan Dodi. Oke, jadi Dodi itu bisa di sebelah sini atau di sini ya. Kita catat di luar saja dulu. Posisi Pak Seno berada di antara Jaka dan Adi. Berarti di sini Pak Seno. Ini kan Adi di sini ya, berarti Jakanya di sini. Nah, sehingga Dodi itu di sebelah sini. Dan Pak Rama duduk di depan Seno. Tepat ya. Maka Pak Seno ini di sini berarti Pak Rama. Pertanyaannya adalah siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Malik? Nah, yang berseberangan dengan Pak Malik itu adalah Pak Jaka. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini dia berjajar ya, berbaris dengan urutan sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 remaja. Berarti di sini aku buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. F tidak bersebelahan dengan C dan E, belum kita bisa masukin. Caca duduk di dekat E, belum bisa dimasukin juga. F ada di dekat B ada di sebelah C, dan D tidak ingin setelah A dan bersebelahan dengan F. Dan E berada di urutan terakhir. Jadi kata kuncinya ini yang ini. Berarti di sini kita bisa buat E. Terus kita lanjut informasi tentang E. Nah, yang ini C duduk di dekat E. Berarti C-nya di sini. Selanjutnya yang ada C lagi, berarti yang ini B ada di sebelah C. Maka di sini B. Kita cari informasi B, F ada di dekat B yang ini. Berarti di sini F. Selanjutnya yang ada F itu ini A bersebelahan dengan F. Berarti di sini. Sehingga yang belum masuk adalah D. Di sini kan D itu tidak ingin setelah A. Nah, ini sudah benar ya. Kan D itu sebelum A. D dulu baru A. D itu yang tidak maunya setelah A. Berarti D ini posisinya harus sebelum A. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang berada di urutan kedua? Maka jawaban yang benar adalah yang E. A ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal ini sebenarnya sudah pernah aku tampilin di materi perbandingan berbalik nilai, tetapi di situ aku tidak bahas ya, karena itu ingin menjadi PR untuk teman-teman semua kerjakan. Oke, coba kita bahas untuk soal nomor 7. Presiden Jokowi akan merencanakan sebuah proyek pembangunan tol bawah laut. Dijadwalkan dapat selesai 30 hari untuk 50 pekerja. Jika pada hari ke-8 sebanyak 10 orang cuti, berarti sudah selesai 7 hari dong gitu ya. Oke, sudah selesai 7 hari. Pada hari ke-8 sebanyak, berarti di sini sebelumnya, oke ini ya. Sebelumnya itu berarti 7 hari untuk 50 pekerja. Setelah itu hari ke-8 sebanyak 10 orang cuti selama seminggu. Berarti selama seminggu itu hanya 40 pekerja. Oke, terlambat berapa harikah proyek tersebut? Nah, jadi di sini itu tidak diminta berapakah banyak pekerja tambahan, itu tidak. Yang ditanya adalah terlambat berapa hari pekerjanya karena awalnya itu direncanakan selama 30 hari. Tetapi kan di sini ada pekerja yang cuti. Tentunya pengerjaannya mundur dong gitu ya. Nah, sehingga terlambat berapa harikah pekerjaan tersebut? Nah, kalau di sini aku menyelesaikannya dengan rumus rata-rata berkelompok atau seperti ini. Atau seperti ini kita bisa buat volumenya ya. Misalkan kan 30 hari itu kalau idealnya 30 hari itu untuk 50 pekerja. Nah, ternyata 1 minggu pertama, 7 hari pertama itu untuk 50 pekerja benar. Ditambah 7 hari berikutnya itu hanya 40 pekerja. Dan untuk hari berikutnya, ini kan nggak tahu harinya berapa,
kembali lagi 50 pekerja gitu kan. Karena kan pekerja yang cuti itu sudah balik lagi. Jadi berapa hari Kak untuk 50 pekerja ini. Nah, ini kita jumlahkan semua volume hasil perkaliannya itu seharusnya sama dengan 30 kali 50. Nah, ini kan kalau kita kali hasilnya 1.500 sama dengan 350 tambah 280 ditambah 50x. Nah, ini 1.500, 350 kalau kita jumlahkan dengan 280 itu hasilnya 630. Dan langsung kita pindah ruas ke kiri sehingga jadinya kurang ya. Nah, ini kalau kita kurang maka jawabannya adalah 870. 870 dibagi 50 ya. Oke, sorry. Maka di sini X sama dengan 870 dibagi 50. Nah, maka jawabannya kalau ini dicoret, kalau 85 aja kita bagi dengan 5, itu hasilnya 17. Maka ini kita bulatkan menjadi 18 ya. Karena kan kalau hari itu kan bulat gitu. Nah, seharusnya itu kan kalau kita totalin 7 ditambah 7 itu kan 14. Nah, sisa harinya berapa seharusnya kalau idealnya? Berarti 30 kurang 14 itu sama dengan 16 hari. Nah, karena ada yang cuti selama seminggu, maka pekerjaan ini selesai selama 18 hari gitu. Sehingga terlambat 2 hari pengerjaan eh, proyek tersebut begitu ya. Nah, di sini aku tidak menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai, tetapi di sini aku menggunakan apa sih sebenarnya ini kalau rumus rata-rata gabungan ya. Jadi kan kita sebenarnya punya X bar sama dengan X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 ditambah X3 kali N3 per N1 tambah N2 tambah N3 gitu ya. Yang mana N1, N2, N3-nya ini langsung aku kalikan ke kiri, makanya jadinya 30 kali 50 begitu. Oke, untuk ini seperti ini cara pengerjaannya untuk kasus yang seperti ini ya. Maksudnya ada yang libur terus balik lagi, begitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sukses untuk tes SKD-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.